Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Istiqomah. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester genap, di mana saya akan membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan disebut bukan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Banyak yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan baik itu secara fisik, seksual maupun psikologis adalah bentuk ancaman, paksaan, dan pembatasan kebebasan yang terjadi baik di publik maupun privat. Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penentia Erdanes, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga dan masuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan masih saja terus terjadi dan berkembang karena tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran HAM. Kekerasan terhadap perempuan dianggap persoalan publik, bukan persoalan privat. Karena kalau korban tidak mengadu, maka hal tersebut tidak bisa diajukan. Karena kuatnya anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu terjadi karena kesalahan perempuan itu sendiri. Dampak yang dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan berupa gangguan kesehatan, baik itu secara fisik maupun mental, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, trauma berat, bahkan kematian, yang dimana hal tersebut bisa berpotensi untuk menimbulkan penyakit sosial yang mempengaruhi berbangsa dan juga bernegara. Pada tahun 2017 terdapat 780 kasus yang dimana 280 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Pada tahun 2018 terdapat 425 kasus yang dimana 149 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Pada tahun 2019 terdapat 281 kasus yang dimana 166 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 648 kasus yang dimana 207 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Dan pada Komnas HAM melaporkan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di lembaga tercatat mencapai 2.363 kasus di tahun 2021. Perempuan adalah bagian dari kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Peperangan dan konflik bersenjata adalah bukti bahwa perempuan adalah korban terbesar terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemerkosaan, perdagangan orang, prostitusi, dan masih banyak lagi hal-hal yang mendiskriminasi perempuan. Karena itu, ada sejumlah hak-hak korban kekerasan yang antara lain, yang pertama, hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, lalu hak pemulihan kesehatan, psikologi, dan juga penderitaan yang dialami oleh korban, hak untuk menentukan sendiri keputusannya, hak mendapatkan informasi, hak kerahasiaan identitas, hak menerima kompensasi, hak rehabilitasi sosial, hak penanganan pengaduan, hak kemudahan dalam proses peradilan, dan yang terakhir, hak dalam perdampingan. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga tugas untuk masyarakat luas. Karena apa? Karena kekerasan terhadap perempuan ini adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus kita bela bersama dan harus kita selamatkan. Kekerasan terhadap perempuan ini sudah terjadi sejak lama, namun kita bisa untuk memperbaiki dan mencegahnya bersama-sama terjadi di masa depan. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dianggap sepele. Kami sebagai perempuan berhak dan perlu untuk dilindungi, karena seorang perempuanlah yang melahirkan generasi-generasi bangsa yang akan membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.